Siapa di sini yang punya pergumulan dalam hidup saudara? Ya, siapa punya pergumulan? Ada yang nggak punya pergumulan? Coba lagi. Siapa yang punya pergumulan dalam hidup saudara? Wah, ada yang nggak punya pergumulan ya. Mungkin nggak punya, mungkin sudah nggak tahu gimana gitu saudara ya. Mungkin salah satunya ya. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa Allah mau intervensi dalam setiap masalah hidup kita? Ya, Allah mau intervensi setiap masalah hidup kita. Allah mau campur tangan. Dan sebenarnya Allah mau jawab setiap masalah saudara. Tuhan akan menjawab setiap doa saudara. Menjawab masalah saudara. Saya ulang sedikit sudah dari minggu lalu. Daniel 11 ayat 32 bagian belakangnya aja. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, begitu saudara lahir baru, sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, ya, saudara mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, entah saudara bertumbuh atau tidak, entah saudara dituntun Roh atau tidak. Tapi begitu saudara lahir baru dan undang Yesus dalam hidup saudara, maka semua prinsip hidup kita itu berubah. Saudara suka atau tidak suka, iblis akan targetin saudara. Saudara, entah saudara melawan iblis atau tidak, iblis tetap menyerang saudara. Karena saudara di pihak yang berlawanan sekarang. Nah, di situ dibilang bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Satu, mereka menjadi kuat. Kedua, mereka bertindak. Di dalam kerajaan Allah tidak berlaku namanya otomatis. Di dalam kepercayaan kita dulu ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita berpikir di dalam kepercayaan di dalam kita menyembah berhala, saudara, ketika kita belum mengenal Yesus, kita itu asal bawa persembahan berhala, maka patung itu atau dewa itu atau apapun yang kita sembah akan menjawab doa kita. Kita berpikir di dalam sistem sebelum kita kenal Tuhan itu seperti itu. Kadang-kadang kita bawa itu ketika kita sudah kenal Tuhan, kita bawa itu ke dalam gereja. Kita bertanya, Tuhan, saya sudah setia kok ibadah. Tuhan, saya sudah setia kok kasih persembahan, kasih perpuluhan. Tuhan, saya nggak pernah telat datang. Tapi kenapa kok yang terjadi dalam hidup saya tidak seperti yang Tuhan katakan, tidak seperti yang saya harapkan? Ada yang begitu ngerti saudara maksud saya? Ada yang mengerti maksud saya? Kenapa saudara? Karena kita berpikir kita datang ke gereja sama dengan kesetiaan. Setelah 30 tahun ikut Tuhan, saya ngelihat orang-orang yang setia ke gereja, bahkan setia kasih persembahan, bahkan setia baca Alkitab loh saudara, bahkan setia berdoa, stuck, nggak bisa bertumbuh. Berarti ada yang salah. Apakah Tuhan saya yang salah, Alkitab saya yang salah, atau saya yang salah? Kan pilihannya itu doang. Jadi saya baca Alkitab saudara, saya mau tahu kenapa ini terjadi, gitu, ya. Karena saya nggak mau rugi ke Tuhan, saya mau tahu ini kenapa terjadi. Nah, ternyata saudara, kalau saudara di dunia ini, saudara, kepercayaan itu sifatnya fatalisme. Artinya gini, semua terjadi, ya itu kehendak Tuhan. Dua kesalahan utama, saudara. Pertama, kita percaya fatalisme. Wah, saya nggak lulus nih, kehendak Tuhan. Wah, saya sakit, kehendak Tuhan. Tuhan mau bikin apa sama saya? Oh, Tuhan mau bentuk karakter saya, kita ngarang sendiri, saudara. Kita mulai berpikir, kita tidak sadar, saudara, kita pakai filosofi dunia kita masukin ke Alkitab. Ini Tuhan mau ngapa nih dengan hidup saya nih? Kenapa saya alami semua malapetaka ini? Tuhan mau ngapain hidup saya? Ya, malapetaka itu macam-macam, saudara ya, tergantung dulu. Saudara di mana posisinya? Kalau sudah anak Tuhan sama nggak anak Tuhan tuh beda, saudara. Amin. Kalau sudah anak Tuhan, saudara kerjanya Senin sampai Kamis, masuknya ngos-ngosan, nggak telat terus sudah dipecat, jangan bilang Tuhan mau apa, saudara. Sudah mesti bertobat, berubah karakternya, kan? Itu bukan penderitaan karena Yesus, itu penderitaan karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Mesti bisa bedain gitu loh. Pertama, kesalahan yang paling besar adalah saudara, kita tuh berpikir tuh Tuhan itu apapun yang terjadi itu otomatis. Kalau Tuhan mau berkatin saya, pasti berkat itu datang. Apapun yang saya perbuat, nah itu otomatis berpikirnya. Tuhan nggak seperti itu. Kenapa saudara? Karena kita bilang umat yang mengenal Allahnya, betul nggak? Harus mengenal ternyata. Dia harus kuat kan?
Mengenal dulu dia baru kuat, kemudian dia bertindak. Jadi saudara, pertama, itu kesalahannya. Kedua, kita sering berpikir Allah kita itu adalah Allah yang umum, general. Umum gitu. Contoh, siapa tahu Tuhan itu baik. Siapa percaya Tuhan baik buat saudara? Siapa tahu Tuhan ingin menjawab doa saudara? Nah, kalau tahu Tuhan baik itu general. Umum. Halo. Tuhan itu baik buat semua orang, buat orang percaya, orang tidak percaya, Alkitab bilang. Bahkan orang berbuat jahat pun Tuhan masih kasih matahari, kasih hujan. Ya kan? Tuhan masih mau membawa mereka bertobat. Tuhan itu baik buat semua orang. Jadi kalau saudara dan saya mengenal Allah secara umum, Allah yang umum, Allah yang general, Allah bagi semua orang. Dan dia memang Allah bagi semua orang. Dan kalau kita mengenal Allah sebagai Allah bagi semua orang, itu kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Karena bagi semua orang dia adalah Allah, bagi kita, dia adalah Bapa. Bagi semua saudara, saya adalah pastor. Tapi buat Justin, saya adalah papanya. Saya pastornya dan papanya. Karena dia anak saya, dia punya hak yang berbeda. Semua orang di sini nggak boleh ambil dompet saya sembarangan. Tapi Justin bisa ambil aja. Pak, aku mau makan, diambil dompetnya. Dia punya hak itu sebagai anak. Di sini kan kalau lagi Pak saya ngajar yang lapar kan diam-diam aja kan sampai perutnya bunyi geror-geror. Tapi kalau Justin bisa datang ngomong, Pak, aku lapar, Pak. Pusing bapaknya kalau Justin yang ngomong. Wah, dia udah makan belum? Kenapa? Karena anak. Saudara dan saya di depan Tuhan itu anak. Jadi kalau saudara, banyak khotbah itu yang nggak berguna. Tuhan itu baik. Tuhan pasti jawab doa kamu. Kamu sabar ya. Pertanyaannya sabarnya sampai kapan? Kalau kamu bertekun, kamu tak sabar ya, Tuhan pasti jawab doa kamu. Pertanyaannya kapan Tuhan jawab? Kalau Tuhan telat jawab kan kita repot nanti. Seperti itu saudara nggak menjawab masalah kita. Kita ini baru berubah kalau kita mengalami Tuhan yang spesifik. Tuhan yang tahu masalah kamu. Dan dia menjawab masalah hidup kamu. Jadi itu contoh saudara cara berpikir yang salah. Dan kemudian kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita masuk ke gereja. Kita berpikir seperti ketika kita belum kenal Tuhan. Jadi bisa saudara itu bertobat, lahir baru, berbahasa roh, duduk di sini dengan otak yang masih seperti dulu. Dan akibatnya saudara, sistem berkat dalam kerajaan Allah ini nggak bisa saudara raih. Sistemnya berubah. Ya, kayak saudara pindah negara gitu. Ya, saudara pindah negara. Harga bensin di sini sama di Taiwan beda. Hukumnya beda. Saudara mau ke sana, mau terapin di sini saudara kalau macet saudara ten gitu kan? Gitu kan? Marah-marah kan? Di Taiwan nggak bisa kan? Nah, maksud saya adalah sistemnya berubah. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, saudara masuk dalam kerajaan Allah, saudara kalau nggak ngerti cara Tuhan bekerja, saudara nggak tahu Tuhan itu seperti apa, bicara apa saudara boleh seketika ke gereja sampai saudara tua, sampai saudara selesai hidupnya, tapi kau nggak alami apa-apa dari Tuhan. Karena nggak berlaku sistemnya. Jadi saudara, umat yang mengenal Allah itu akan tetap kuat dan bertindak. Pertama saudara harus mengerti cara Tuhan bekerja. Pertama, saudara harus punya understanding, pengertian. Pengertian itu membuat saudara punya hikmat dan pengetahuan. Ya, sehingga ketika saudara sudah mengerti, saudara sukarela melakukannya dan menghasilkan iman. Iman itu yang menghasilkan jawaban. Yang paling sulit saudara di sini adalah setiap orang hari Minggu harusnya beribadah. Yang benar, setiap minggu kita beribadah dan dengar firman Tuhan. Itu yang benar. Oke? Kalau sudah bilang, saya boleh ke gereja, bisa tidak ke gereja, dan Tuhan tetap mengasihi saya walaupun saya tidak ke gereja. Itu saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara benar, ya. Tapi kita ke gerejanya salah. Masalahnya saudara, setiap orang datang ibadah itu mesti sukarela. Karena di dalam kerajaan Allah, kalau sudah nggak sukarela, itu tidak bertumbuh. Apapun yang sudah lakukan, karena tidak ada iman. Makanya, dengar baik-baik saudara. Ada orang kasih perpuluhan pun
uangnya tidak bertumbuh. Sudah ngerti sekarang? Kan dilakukan dengan mindsetnya yang salah. Oh, ini saya bayar pajak. Terus marah-marah kan? Tuhan kenapa begini? Kenapa? Karena nggak punya understanding. Semua di dalam kerajaan Allah sudah harus lakukan dengan sudah ngerti. Kenapa saya harus lakukan ini? Bagaimana Tuhan itu menjawab doa saya? Kenapa Tuhan jawab doa dia, nggak jawab doa saya? Kasusnya bedanya apa? Karena itu saudara, dalam Lukas 6, ayat 47 sampai 49. Ini prinsipnya saudara. Sudah mau bertumbuh? Amin, saudara. Ini prinsipnya. Setiap orang yang datang kepadaku, semua saudara hari Minggu datang ke sini, sudah mestinya mau ketemu Yesus. Setiap saudara datang Minggu ke sini, bukan untuk ketemu pastor. Oke? Setiap minggu saudara datang ke sini supaya dapat sesuatu dari firman Tuhan yang menjawab masalah hidup kamu dan beresin masalah hidup kamu. Dan membuat kamu bertumbuh. Itu poinnya ke gereja kan? Kan orang bilang, kalau saya sudah ke surga, kalau saya terima Yesus terus ngapain saya ke gereja? Karena kalau saya nggak datang ke sini, saya tidak bertumbuh. Dan kalau saya tidak bertumbuh, saya bisa ditipu musuh dan hidup saya. Walaupun saya mungkin kalau mati saya masuk ke surga, tapi hidup saya di sini babak belur. Ya, dan kita nggak mau hidup kita babak belur, betul nggak saudara? Kita mau mengenal Tuhan kita. Jadi kita datang ke sini tujuannya kita dapat firman untuk bertumbuh. Jadi dia bilang setiap orang yang datang kepadaku, hari Minggu saudara datang kepada dia. Setiap saudara hari ini datang kepada dia. Whatever your problem is, apapun masalah saudara, sebenarnya Tuhan lagi jawab. Apapun, di sini kita problemnya semua beda-beda. Dan Tuhan bisa pakai satu firman, satu khotbah untuk jawab semua problem. Nah, setiap orang bisa dapatnya beda-beda. Ya kan? Dia bilang, yang datang kepadaku dan mendengarkan. Jadi, datang aja nggak cukup, mesti dengerin. Kalau sudah pulang lagi, terus saya tanya, Bill tadi sharingnya apa ya, pasti lupa saya. Itu nggak dengerin udah gitu. Kalau sudah nggak dengerin, you cannot solve. Sudah dengerinnya aja enggak, gimana mau melakukan? Jadi saudara setiap orang mendengarkan perkataanku serta melakukannya, bukan berdoa loh saudara. Halo. Ada problem dalam hidup saudara. Kalau saudara berdoa doang, sudah nggak dijawab. Dan yang saudara dengar itu adalah gimana Tuhan bicara sama saudara. Sudah kita berpikir gini. Ini salah contoh, salah kita berpikir secara duniawi gini saudara ya. Secara di luar kerajaan Allah, kita berpikir gini. Kalau Tuhan sayang saya, Tuhan pasti jawab doa saya, nyelesain masalah saya, yang saya minta Tuhan kasih. Kita berpikir gitu, bahwa cara utama Tuhan mengasihi saya adalah dia memberikan apa yang saya inginkan. Nah, saudara, kalau sudah orang tua di sini, saudara mendidik anak saudara, saya mau kasih tahu saudara, jangan semua anak saudara minta, saudara kasih. Itu salah saudara, itu bukan kasih. Itu neglect. Masa bodoh. Saudara, orang tua ini kan filter. Ya kan? Tuhan kasih saudara otoritas untuk nolong anak saudara. Ini kamu ada yang salah loh. Ini saudara otoritas ini filter. Sebelum dia nikah. Ya kan? Terus semua dikasih saudara. Oh, dia mau es krim dikasih, mau pizza dikasih. Kasih terus saudara, anaknya rusak nanti. Karena dia nggak tahu lagi batasnya. Jadi kalau orang tua yang baik, itu tidak semuanya yang anaknya minta, dia kasih, dia lihat dulu. Amin? Ya. Demikian juga Tuhan tidak menjawab doa kita dengan baik dengan memberikan barang atau materi atau keadaan yang kita minta selalu. Tapi Tuhan memberikan hikmat. Itu cara utama Tuhan mengasihi saudara adalah berbicara kepada saudara dan mengajar saudara. Kita lihat di Efesus ya. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut apa saudara? Kekayaan apanya saudara? Ya, according to His grace. Kita memperoleh semua itu because of His grace, betul nggak? Ya. Terus grace itu gimana? Oh, saya dapat anugerah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Yang penting saya berdoa terima anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya bekerja sama saya berdoa Tuhan, saya terima anugerah, sudah kerja aja. Saudara tidak ngerti apa-apa. Apa begitu? Alkitab ajarkan banyak kali saudara orang Kristen itu diejek karena orang Kristen berpikir, oh yang penting saya terima anugerah. Terus orang dunia lihat, itu nggak masuk akal tuh. Hidupnya kayak gitu. Kerja enggak,
kuliah enggak, ya, kuliah males-malesan, terus percaya bahwa, wah, Tuhan pakai saya luar biasa. Nggak make sense. Jadi akhirnya ditertawain orang dunia. Tapi apa kata Alkitab? Menurut yang kasih karunia ayat 8, saudara, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Halo, sudah kebuka nggak matanya? The grace of God, anugerah Tuhan, itu diberikan kepada kamu dalam bentuk understanding and wisdom. Amen. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada kamu dalam bentuk hikmat dan ngerti. Oh, gini caranya ya mendidik anak. Oh, gini caranya ya membangun usaha yang benar. Oh, gini caranya ya menurut prinsip firman Tuhan saya kelola keuangan saya. Oh, gini caranya ya saya memenangkan suami istri saya. Oh, gini caranya ya saudara mendapat hikmat dan pengertian. Itu cara utama Tuhan menjawab doa saudara. Halo, saudara dengar nggak? Amen. Makanya saudara masih kebanyakan muda, saudara jangan sampai 40 tahun, 50 tahun masih hidup dengan state rohani yang sama dan kondisi rohani yang sama, nggak bertumbuh. Kenapa saudara? Karena saudara nggak ngerti prinsip ini. Ada prinsip kerajaan Allah dalam mengusir setan, ada prinsip kerajaan Allah dalam kesembuhan, ada prinsip kerajaan Allah dalam memimpin pujian dan penyembahan, ada prinsip kerajaan Allah dalam memimpin gereja, ada prinsip kerajaan Allah dalam memimpin rumah tangga, keluarga, ada prinsip kerajaan Allah dalam segala area hidup kita. Jadi kalau sudah tidak mendengar, nggak dapat hikmahnya, sudah nggak lakukan, wah, sudah boleh ke gereja setia tapi nggak akan terjadi apa-apa. Apa yang dilimpahkannya? Kasih karunia ya kan? Kasih karunia dilimpah kepada kita dalam bentuk apa saudara? Wisdom and understanding. Gini cara gimana saya mimpin pujian penyembahan, kalau nggak naik gimana cara saya nge-break bisa bawa itu naik ke dalam hadirat Tuhan. Prinsipnya apa? Oh gini caranya saya mendoakan orang sakit. Gini caranya saya memenangkan orang. Gini caranya saya berbicara untuk memimpin. Tuhan kasih semua itu bagi yang membutuhkan. Dan setiap orang kebutuhannya beda-beda. That's why our God is a personal God. Allah kita itu adalah Allah yang sangat pribadi sama saudara. Dia khusus buat Billy, dia khusus buat Jason Audrey, dia khusus buat Arthur, dia kepada setiap orang berikan hikmat dan pengertian berbeda karena kebutuhannya berbeda. Amen. Dengan sendirinya berarti saudara, dengan saudara, waktu saudara counseling, saudara tidak mendapatkan 100% jawaban masalah saudara. Bahkan sebenarnya saudara, 80% lebih, itu jawaban sudah ada dalam diri saudara sendiri. Cuma kemungkinannya sudah tidak tahu, atau sudah nggak mau lakukan. Jadi saudara, penting sekali untuk kita mendengarkan barang siapa datang padaku dan mendengar perkataanku. Oke? Kita jangan bilang melakukannya dulu, mendengarnya dulu. Kalau nggak dengar mau lakuin apa? Ngawur lakukannya. Nah Allah, itu Allah yang berbicara kepada kita. Ibrani 1, ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dia dulu saudara, ya dibilang di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris bisa nggak saudara? Jadi zaman dulu Allah tuh berulang kali berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, jadi pada zaman dulu God as Sundry Diverse speak in many times. Jadi dalam bahasa aslinya itu sudah berbagai macam waktu dan berbagai macam takaran Allah berbicara kepada kita. Zaman dulu saudara, zaman sebelum Yesus datang. Jadi saudara tahu bahwa kita ketika ikut Yesus, kita itu bukan sebuah agama. Kita itu datang kepada sebuah pribadi Yesus Kristus supaya kita punya hubungan sama Dia. Nah, kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Jadi Allah itu sangat kepingin berkomunikasi dengan saudara. Dia sampai putus asa pengen ngomong sama setiap orang di sini. Problem saudara nggak dengar. Jadi dia coba ngomong sama Billy nggak dengar. Dia ngomong sama Arthur terus teriak saudara. Kadang-kadang Allah berteriak sama kita tuh masih nggak dengar saudara. Karena kita punya konsep mendengarkan Tuhan tuh yang salah. Kita punya konsep Tuhan bicara tuh harus gitu. Kita punya konsep mendengar suatu Tuhan salah. Nah, kita nggak mau ngomong itu. Pertama kita konsepnya itu salah saudara. Ya, tapi saudara, Allah itu mau bicara sama kita. Kesedihan saudara, masalah saudara, Allah mau bicara sama saudara. Maka pada zaman akhir ini, ya, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itu adalah cara utama Allah berbicara kepada setiap saudara. Anaknya itu adalah firman Allah.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, pertama-tama saudara harus ngerti, harus baca Alkitab saudara. Sebelum kita masuk ke mendengar suara Tuhan, saudara harus tahu bahasanya Tuhan itu apa. Amin saudara. Karena kalau saudara dengar di hari-hari ini, sudah dengar dari TikTok, sudah dengar dari Instagram, berbagai macam pengajaran itu datang. Ya, dan itu bisa dari Tuhan, bisa enggak. Halo, ada amin saudara. Hamba Tuhan itu bisa salah. Oke, amin saudara. Pastor bisa salah khotbahnya, bisa salah ajarinnya. Makanya kenapa setiap kita harus punya Alkitab dulu. Sebagai dasar kesepakatan kita bahwa Alkitab ini lebih tinggi daripada pendapat saya, ide saya. Itu dulu. Harus tahu Alkitab itu final, otoritas tertinggi. Pastor Pak Karyanto tidak boleh dan tidak bisa melanggar firman Tuhan. Masalahnya, dari mana saudara tahu kalau itu salah, kalau saudara nggak baca? Saudara kutip dari kutipan pendeta, lah repot dah saudara. Diterjemahin lagi, lama ngawur semua saudara. Jadi Allah mau bicara pada kita. Jadi saudara, hari ini Tuhan bicara sama saudara. Yang pasti hari Tuhan bicara sama saudara, saudara harus mulai mendengar. Markus 4. Pada suatu hari, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak, sangat jumlah besar yang mengerumuni dia. Sedang naik dalam sebuah perahu, ia berlabuh di situ, sedang semua orang banyak itu di darat dan di tepi danau itu. Ia mengajarkan banyak hal dan perumpamaan kepada mereka. Dan dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, saudara, ini Yesus ini lagi dikerumuni banyak orang. Saudara, saya tuh setiap minggu datang ke sini, saya pingin ajarin sesuatu pada jemaat saya. Saya tahu setiap hari, setiap minggu, itu kita cuma punya satu hari minggu. Dan satu hari minggu itu, saudara, kita punya waktu dari ibadah mulai sampai selesai kira-kira 3 jam. Itu sedikit sekali. Dari 7 kali 24 sudah cuma dapat 3 jam, 4 jam. Dan dari situ biasa saya bisa khotbah. Tergantung firman Tuhan antara 1 jam. Dan saya kepingin berikan terbaik buat saudara. Karena sebagai gembala, saudara pertama, saya punya panggilan Tuhan adalah membawa saudara bertumbuh. Bukan membawa saudara jadi banyak. Saudara bertumbuh nanti beranak cucu sendiri. Tugas saya pertama bahwa saudara bertumbuh itu panggilan hidup saya. Kedua, kalau saudara nggak bertumbuh, saudara setengah mati, sayanya juga setengah mati, saudara. Jadi saya nggak mau tinggal dalam penderitaan. Stuck sama jemaat yang nggak bertumbuh. Masalahnya saudara kalau gembala sama jemaat tuh lengket jadi satu. Kalau Nabi sih enak, bye-bye. Demikianlah firman Tuhan, bye-bye. Demikianlah firman Tuhan, bye-bye. Kalau pastor, stuck di sini, saudara. Dikunci, saudara. Jadi, saudara nggak bertumbuh, sayanya ketarik. Saya nggak bertumbuh, saudara juga menderita. Jadi, saudara, setiap minggu tuh saya pengen berikan yang terbaik buat saudara. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu masuk ke hati jemaat saya. Jangan lewat begitu aja. Karena saya tahu yang Tuhan kasih ke saya itu penting buat jemaat ini. Kalau nggak penting, nggak akan lahir pemimpin-pemimpin di sini, Pak Joeng, Pak Salim. Nah, ini Yesus, saudara, yang adalah gembala daripada gembala. Gembala agung, datang orang banyak. Jadi sudah bayangin pastor aja begitu, apalagi Yesus. Waktu dia dan orang segitu banyak, dia ingin kasih tahu sesuatu prinsip yang sangat penting. Dia nggak lagi ngomong kata-kata motivasi. Halo. Yesus kalau berbicara, itu bukan motivasi. Kayak Yesus bilang, perkataanku ada kehidupan. Kalau sudah ngerti, sudah berkehidupan. That's why sudah harus ngerti firman Tuhan. Kenapa? Kalau sudah dapat apa yang Yesus katakan, itu saudara punya solusi, itu kekal. Kalau di dunia ini saudara bisa dikasih enak, itu solusi sementara. Kekal itu apa sih Pak Sep? Kekal itu solusi yang merubah hidup saudara. Misalnya saudara nggak bisa ngampunin. Ketika sudah mengerti firman Tuhan, sudah bisa mengampunin, itu jadi kekal. Saudara menjadi bisa mengampuni seperti Tuhan, itu jadi karakter aja. Dan saudara bawa dalam kekekalan, sudah di kekekalan tidak berubah. Jadi di dalam kerajaan Allah tuh nggak ada namanya manajemen kemarahan. Nggak ada, saudara. Saudara tahu manajemen kemarahan? Kemarahan sini pindahin ke sini. Itu kan manajemen kan? Kan manajemen keuangan dipindahin kan? Jadi saya marah sama ibu saya pindahin ke anjing saya. Itu manajemen kemarahan sebenarnya. Gitu. Tapi di dalam keadaan Allah, itu bukan manajemen, transformasi. Berubah orangnya.
Dari pemarah jadi sabar, bisa mengasihi seperti Musa. Musa orang paling lembut di dunia, tapi sudah tahu Musa itu orang pemarah, dia bunuh orang. Tapi Allah bisa rubah dia sampai dia bilang, Tuhan kalau bangsa saya mati, mending saya yang dihapus dari buku kehidupan. Waktu saya baca itu, gila nih orang. Saya sih nggak sanggup, to be honest. Bisa jadi kayak gitu, saudara. Tuhan rubah. Jadi dalam kerajaan itu transformasi. Kalau saudara tahu dan sudah ngerti, saudaranya berubah. Dan orang bingung, lu kenapa sih tiap minggu mesti ke gereja? Lu kenapa sih mesti doa begitu lama, menangis-nangis? Karena dia berubah. Dia lagi tidak berusaha berbuat, tapi dia berubah. Makanya orang dunia nggak bisa ngerti, saudara. Jadi dengar firman Tuhan itu mentransformasi kata-kata Yesus itu memberikan kehidupan, merubah hidup saudara. Saudara kalau ngerti, saudara berubah dan orang bingung. Yesus lagi ngomong sesuatu yang sangat penting sama mereka. Ya, ini orang banyak ngomong dan Tuhan lagi pengen kasih mereka sesuatu yang sangat penting. Tuhan lagi nggak kasih kata-kata penghiburan, motivasi, tapi bilang Tuhan ini yang merubah hidup kamu. Kita lanjutkan, saudara. Adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh, tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Kedelapan, sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, berbuah, hasilnya 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Ya, dan katanya, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapa yang punya telinga? Kalau sudah punya telinga, pakai buat mendengar hari ini. Karena punya telinga, tapi nggak berfungsi, sudah kayak pangsit, sudah nggak dengar. Ketika ia sendirian dengan pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid, itu menaikkan dia tentang perumpamaan itu. Nah, saudara, Yesus tuh kepada murid-muridnya itu di-treat spesial. Kepada pengikutnya itu di-treat spesial. Oke? Kepada dunia dia kasih perumpamaan, tapi buat saudara dan saya dia kasih pengertian. Siapa sih ini murid Yesus? Amin? Amin. Kepada saudara, Tuhan mau sudah ngerti. Ya. Dia menanyakan perumpamaan, terus dia bilang gini, ayat ke-11. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Betul nggak, saudara? Supaya orang luar segala sesuatu sampai dalam perumpamaan. Jadi ada perbedaan antara kita sama orang dunia. Ini yang Tuhan sharing ini, rahasia kerajaan Allah. Sudah pengen dengar rahasia? Saya kasih tahu ya, lebih baik mendengar rahasia kerajaan Allah daripada rahasia tetangga. Nggak usah tahu urusan orang lain, gosip. Bikin saudara susah hidupnya, iya. Tambah ngejudge dia, akhirnya nggak bisa menangin dia. Ngapain? Rahasia tetangga itu nggak nolong saudara apapun. Tapi rahasia ini rahasia kerajaan Allah. Diberikan secara eksklusif kepada orang-orang percaya sama dia. Tidak semua orang bisa tahu. Orang nggak percaya Tuhan boleh baca, ini dia nggak ngerti, saudara. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan, tempat firman ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan dalam tanah berbatu-batu, ialah orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datanglah penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ke-16, dan yang lain ialah dia ditaburkan tanah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya. Apa, saudara? Khusus Tuhan sebut spesifik. Bukan wanita, bukan kekuasaan, Tuhan sebut secara spesifik kekayaan. Tipu daya kekayaan, dan keinginan hal-hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang dengar, menyambut firman itu, lalu berbuah ada 30 lipat, 40 kali lipat, dan yang 100 kali lipat. Yang pertama, saudara, ditabur di tanah yang berbatu-batu. Penabur itu siapa, saudara? Penabur itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di mana? Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, dan Tuhan Yesus memanggil beberapa orang menjadi gembala, penginjil, pengajar, rasul, nabi. Jadi Tuhan milih beberapa orang secara spesifik untuk setiap hari di minggu menabur firman. Tanah itu hati kita. Tanah yang berbatu-batu itu tanah yang keras. Hatinya keras. Lalu saudara, orang ini nabur firman. Saya pernah dengar saudara satu hamba Tuhan, ini hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan waktu itu saya sama isi kenal dia cerita.
Suatu hari Minggu dia khotbah. Waktu dia khotbah, dia dapat penglihatan. Bahwa waktu dia khotbah itu kayak ada tangan nih, taburin firman, sat gitu. Benihnya itu jatuh di semua tempat. Begitu itu benih itu jatuh, burung datang sudah, disikat semua. Dimakan semua firmannya. Nah, pertanyaan saya, toh itu tanahnya keras. Terus kenapa burung itu mau makan firman? Itu kan burung itu iblis ya, saudara ya. Gitu. Bukan burung, di sana. Bukan burung di udara. Ini kita perumpamaan. Burung itu iblis. Pertanyaan, kenapa iblis harus ambil firman itu? Toh tanahnya keras. Toh firmannya nggak akan bertumbuh. Karena, saudara, kalau dibiarin, lama-lama firman itu penetrasi ke tanah itu. Karena Injil adalah kuasa Tuhan. Ngerti nggak, saudara? Jadi kalau orang keras, kalau saudara nggak berubah, datang aja tiap minggu, nanti sudah berubah. Saya sama Pak Coeng gitu. Pak Coeng tuh keras banget, saudara. Keras banget. Saya bilang, kamu datang aja. Dan kalau orang keras, sudah tahu, yang sangat keras, dan sudah belum bisa urapan dari situ, sudah doain dia nggak sembuh. Halo? Amin? Jadi gimana cara? Bawa ke gereja, tiap minggu dengan firman. Berubah hidupnya. Jadi, kalau sudah bawa terus orang, dan dia dipenetrasi firman terus, dia akan berubah hidupnya. Nah, tapi karena hatinya keras, saudara, tanahnya keras, burung itu cepat ambil, tek diambil firmannya. Apa itu, saudara? Gangguan dalam hidup kita. Jadi suatu saudara duduk di sini, sudah disuruh handphone sudah airplane mode. Walaupun airplane mode, saudara, tapi ini di kepala saudara tuh bisa muternya beda, saudara. Ini Pak Step sedang khotbah, saudara kadang nggak dapat attention. Dengerin matanya ngeliat Pak Step gitu, kepala lagi mikir, akan siang di mana ya? Jadi saudara begitu. Jadi ngeliat ke sini, tapi ini pikiran jalan sendiri. Udah masalah itu nyerang terus. Jadi saudara terus mikir masalah hidup saudara, supaya apa? Supaya saudara nggak nangkep Tuhan ngomong apa, dan saudara nggak punya solusi. Jadi, Tuhan, dan baik-baik, Tuhan pakai tanda dan mujizat untuk menarik perhatian saudara. Miracles gunanya to attract your attention. Contoh, misalnya, saya kenal Adit dari dulu dia belum bertobat. Gitu, ya. Wah, saya nggak suka banget. Terus tiba-tiba dia berubah. Saya kaget gitu. Kok jadi berubah begini? Kok jadi deket begini? Kayak dulu mah dia ketemu saya begini sudah. itu sebelnya minta ampun, saudara. Dia tahu saya gembala, saudara. Kan saya datang ke rumah, dia tahu. Saya juga tahu dalam hati kan saya bisa bedain rohnya kan. Ini dia lagi show, lagi nantang gitu. Tapi saya kaget waktu dia berubah. Kok jadi kayak begini? Bisa ngobrol lagi. Bisa dekat lagi. Bingung saya, saudara. So, Tuhan pakai itu untuk, something Tuhan mau bicara. Kalau kita bilang, dari batu pun Tuhan bisa rubah. Itu jadi anak Abraham. Jadi Tuhan mau ajarin saya, orang keras pun bisa berubah. Kalau kamu percaya sama firman Tuhan. So, jadi mujizat itu tarik kamu keluar. Kok ada yang beda, kok ada yang berubah di sini, kok ada something is different, kok itu bisa sembuh ya. So, it's God's way to attract you. Kenapa kamu sembuh? Tuhan tuh lagi tarik your attention. I'm bigger than your problem. Kalau saudara nggak perhatiin mujizat yang Tuhan lakukan, doa yang Tuhan yang jawab dalam hidup saudara, saudara kehilangan fokus, nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara lihat masalah terus, dan itu memang tujuannya musuh. Saudara waktu ikut camp, dan kesaksian, ada yang telinganya mendengar. Ya, sudah dengar? Ya. Terus ada orang dari Taiwan yang ikut ke gereja kita. Satu orang, ingat? Ya. Bersaksi lagi. Apa itu, saudara? Teman perhatian saudara. Lihat. Lihat nih. Di Taiwan nih banyak jiwa nih. Orang asli Taiwan aja nggak dapat gereja kayak gitu. Siapa yang mau pergi? Sebenarnya itu yang dia ngomong. Nggak ada yang mau pergi sih. Beneran, itu serius. Aku ngomong serius. Tuhan bilang, siapa berani pergi? Ayo. Karena kebutuhannya banyak. Kalau ketika Tuhan lakukan, God, ini gini saudara ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jalan gitu ngiseng. Ngiseng ciptakan Jasin, gitu, lahir di keluarga Pak Step. Itu enggak. Tuhan tuh setiap saudara tuh Tuhan ciptakan itu ada purpose. Kenapa diciptakan Jasin seperti ini? Kenapa Surya yang beda? Karena purpose dalam hidup dia yang berbeda.
Kenapa masa lalu dia hanya harus gelap? Kenapa? Ada purpose Tuhan yang sudah harus temukan. Jadi mujizat dan tanda itu adalah purpose. Perhatiin. I'm talking to you. Saya bicara sama, saya mau ajarin kamu caranya supaya kamu tidak hidupnya menderita, supaya kamu mengalami kemenangan, keluar dari masalah kamu. Nah, saudara, waktu ikut Wave Camp itu kan luar biasa hadirat Tuhan di situ kan, ya kan? Saudara bisa lihat Pak Eng bisa doain orang ditunjuk aja rebah. Sudah lihat bahwa itu sekali lawatan Tuhan seperti itu, ya kan? Itu kan bukan pekerjaan manusia. Even Pastor Richard aja bisa bilang, ini orang mudanya nggak gila ini. Semuanya seradikal ini. Something must be here. Ada prinsip kerajaan Allah di sini, sehingga orang-orang ini bisa jadi begini. Jadi saudara mesti perhatian. Kalau enggak, kalau saudara pulang dari sini, terus sudah hidup kayak biasa, ya udahlah, dengar sebuah khotbah yang lain, just another preaching, sebuah khotbah yang beda, ya saya dengar aja, terus saya pulang, terus saya makan, terus saya hidup kayak kemarin lagi, ya online aja dengerin, ngapain datang ke sini? Nggak beda sama nonton bioskop kan? Apa bedanya? Ya kan? Dan Tuhan nggak ciptakan suruh saya gembala dan domba-dombaku terus bikin bioskop gitu. Karena selalu gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Dan jawaban saudara, maaf, tidak bisa online. Kalau online, Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Online aja. I love you bro, online. Nggak ada personal touch. Nggak ada personal touch sama sekali. Nggak bisa. Oh kita suami istri, nggak perlu serumah LDR aja. Nggak bisa kan begitu? Harus personal. Jadi mujizat tuh menarik perhatian saudara. Oh, kenapa ya bisa begitu? Kenapa ya orang tua saya berubah? Kenapa ya anak saya berubah? Kenapa ya istri saya berubah? Suami saya berubah? Kenapa ya kok orang itu bisa sembuh? Kenapa yang itu bisa sembuh, yang itu enggak? Kenapa ya yang itu mengalami kesaksian mujizat? Dan kesaksian demi kesaksian itu is try to take your attention. Tuhan bilang, aku mau ngomong. Jadi harus buka hati. Jangan mikirin masalah saudara terus. Karena saudara bilang, kok bisa ya? Kok bisa? Saya paling suka lawan retail encounter, saudara. Orang datang ke gereja, mukanya, raut mukanya, cahaya muka itu gelap, saudara. Berasa kan, saudara? Didoain, cuma saya doain terima Yesus. Saya lihat depan mata saya, mukanya berubah. Senyumnya berubah, cahaya muka berubah. Dan saya lihat mujizat Tuhan seperti itu, saudara. Yang pasti, saudara, saya tahu Tuhan itu ada, dan Tuhan itu buat saya. Karena saya ngeliat mujizat. Mujizat itu untuk narik hati saya. Jadi saudara mesti attention. Supaya apa saudara? Saudara punya berkat hidup, itu yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup saudara. Dengerin, Tuhan maunya apa? Jangan cuma bilang, Tuhan saya doa kok nggak dijawab. Tuhan saya kok kenapa sih hidup saya terus ngomel sama Tuhan, nggak pernah dengerin Tuhan ngomong apa. Yang pertama itu yang paling penting. Yang kedua adalah, orang yang mendengar firman itu, lalu dia tidak berakar, saudara. Nggak sempat berakar. Kenapa, saudara? Karena orang yang baru bertobat, itu akan datang pengalihan penindasan dan mereka murtad, tinggal karena nggak berakar. Sudah tahu nggak? Semua sudah yang baru bertobat, kenal Tuhan Yesus. Saudara akan diejek sama orang. Kamu pendeta aja kamu. Ya doa mulu baca Alkitab. Kamu sok suci kamu. Udah doa tuh jangan terlalu sering, nggak ada gunanya. Emang doa bisa dapat duit? Tuhan turun duit dari surga. Sudah baca nggak ini? Normal kan? Normal. Kalau saudara bertobat, terus teman saudara nggak berasa, itu aneh. Sudah dari gelap ke terang, orang sebelah saudara, kaget, kok si Johan beda ya? Johan juga berubah, saudara. Berubah banget, saudara. Ya. Dulu baru bertobat juga masih cranky gitu, kayak baby gitu. Wah, gitu. Berubah, saudara. Jadi bisa menari, bisa nyanyi depan, bisa menangin orang. Kaget saya lihatnya juga berubah. Jadi saudara, datang penganiayaan. So, orang yang baru bertobat itu, pasti datang penganiayaan dulu. Jadi kalau ada orang bilang, saudara, kok kamu so suci ya, so ini, itu normal. Oke? Kalau ada teman sudah di kantor bilang, kok kamu nggak pernah ngomong kata-kata kasar, itu normal. Karena kita nggak bisa kayak orang dunia. Tapi saudara dia nggak tahan, dia nggak berakar. Dia belum berakar, saudara. Dan penganiayaan datang, dia langsung murtad. Jadi, apa yang dia butuhkan, saudara? Komunitas. Yang kita baru bertobat, sudah butuh komunitas. Karena kalau sudah di dunia, baru bertobat kayak
Gue gila sendiri nih. Gue radikal sendiri nih. Gue ekstrim sendiri nih. Ya kan? Terus bingung kan? Teman-teman bilang telepon kan, kamu kenapa nggak ini? Kok nggak dunia malam lagi? Gitu ya. Kok nggak dugem lagi gitu? Ya kan? Kok nggak dugem lagi sih? Oh, saya dugem kok sekarang, dunia gembala. Dia butuh komunitas. Saudara butuh komunitas. Saudara perlu bantuan teman-teman saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, dan lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan yang masuk, mengintip firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini orang punya akar, sudah bertumbuh. Cuman saudara, di dalam diri kita ini, di dalam pikiran kita, ini ada firman, ada dunia. Semua kita punya itu. Bahkan kan kita nggak tahu ini duniawi. Kita pikir rohani. Kalau makanan dunia itu kamu kasih makan, dia akan bertumbuh. Sehingga firman itu dihimpit. Mati. Saya khawatir besok nggak ada makan. Lalu Surya datang doain saya. Jangan takut, Om. Saya udah ngalami, Tuhan cukupi kebutuhan saya. Ya kan? Lalu Brian datang. Oh, saya ngalamin mujizat. Lalu Horus datang ke mujizat yang lain. Semua itu kasih kesaksian nguatin saya, tapi saya tolak. Saya memutuskan berpegang pada kekhawatiran saya. Biasanya orang gini, lu sih nggak tahu apa yang gua rasain. Emang saya nggak tahu sih apa yang sudah rasain. Kalau saya tahu, mati saya nanti semua. Saya harus rasakan 100 jemaat punya perasaan. Ngerti perasaan isi saya sudah. Udah kayak, Tuhan. Itu pun pasti bilang, tidak ngerti kamu. Gitu. Gimana saya ngertiin semua ini? Biasanya alasan kita adalah, loh, yang counseling saya tuh, yang kasih kesaksian, kamu kan nggak ngalamin saya, apa yang saya alamin. Saya pengen balas, kamu juga nggak tahu apa yang saya alamin kan? Kamu tahu dari mana saya nggak lebih susah dari kamu? Setiap orang punya kesusahan sendiri-sendiri loh. Halo, amin? Dan kesusahan saudara cuma saudara yang ngerti, sama Tuhan yang ngerti. Walaupun saya nggak ngerti kesulitan saudara, tapi saya ngerti firman Tuhan, itu yang penting. Karena saya tahu obatnya kan. Saudara ke dokter kan nggak bilang, dok, feel what I feel. Please. Kenapa kamu ke dokter Kenjo? Oh, he can feel what I feel. Kalau dokter Justin, cool, diem. Nggak ada emosinya. Nggak ada empatinya. Kalau dia, saya datang, dia ikut nangis dokternya. Kasih obat nggak sembuh, ngapain? Terus saya ke dokter ini, cool, nggak ada empatinya. Kasih obat sekali chest pain sembuh. Sudah pilih dokter mana? Intinya apa saudara? Saudara harus ketemu orang yang ngerti firman Tuhan. Bukan orang yang empati sama saudara. Dia harus ngerti firman Tuhan, lebih penting. Kalau dia nggak ngerti firman Tuhan, dia kasih jawaban yang saudara nggak akan sembuh. Betul nggak saudara? Ya kan? Gitu loh saudara. Jadi saudara harus datang dengerin firman Tuhan. Yang penting yang dia katakan itu benar dan dia ngalamin. Pilih firman. Jangan pilih perasaan. This is the problem. When you hear the word. Perasaan ini jiwa sudah mulai bekerja. Rasanya nggak gitu sih. Padahal dapat firmannya. Tapi rasanya nggak gitu. Dan perasaan sudah kan perang sama saudara. Oke? Dan perasaan itu, kalau saudara kasih makan, itu makin besar. Saudara putus cinta. Ditambah dengan lagu Korea, putus cinta. Nonton film Korea yang putus cinta gitu kan? Ya. Saya merasakan apa bintang film itu rasakan. Padahal dibayar, saudara. Saudara yang ketipu, saudara. Sebenarnya saudara itu targetnya bukan bintang filmnya. Dia lagi beli perasaan saudara, dapat menghasilkan uang dari perasaan saudara. Real life-nya nggak gitu. Mereka lakukan itu di film doang. Karena mereka jualan. Mereka tahu cara menggodok emosi saudara. Jadi saudara, waktu dapat firman, itu mesti ngalahin emosi. Ikutin aja firman. Yang penting saudara dapat. Oh, itu dia firman Tuhan. Emosi dipinggirin dulu. Nanti kalau sudah ngalamin, oh ternyata begini loh. Suatu hari saudara, saya tuh capek banget saudara. Masih kuliah saudara. Pulang kuliah, saya pengen follow up orang saudara.
Saya udah saya follow up aja deh. Rasanya sudah nggak kepingin banget. Saya datang aja. Karena saya tahu saya harus follow up. Yang benar tuh saya harus follow up. Saya follow up 2 laki. Saya doain mereka di bahasa roh. Yang satunya bilang, yang satunya nggak percaya. Sebenarnya, cuma dia nggak ngomong. Yang satunya mau doa dapat bahasa roh, dapat perasaan. Kayak harus kebakar gitu saya baru percaya. Karena dulu saya pernah begitu. Saya bilang nggak bisa, Tuhan nggak janji begitu. Saya buka Alkitab, blok. Cepat aja saudara. Selesai saya doain. Saya pengen pulang. Saya akun tugas saya doain. Saya doain saudara. Yang satu, dia bilang, bahasa roh nggak bisa berhenti saudara. Kakinya kayak keinjek. Nggak bisa gerak saudara. Kayak dipaku sama bumi. Yang satu lagi dia bilang, Konsep saya minta maaf. Kenapa? Tadi waktu Konsep doain saya lihat Tuhan Yesus di belakangnya. Tuhan Yesus bilang, you mesti minta maaf sama Pak Step. Karena kamu nggak percaya apa yang dia ngomong. Saya ke belakang nggak ada apa-apa. Dia kayak kebakar. Saya biasa aja, tangan saya nggak ada apa-apa. She is not feeling. Di situ saya belajar. Perasaan kamu tuh nggak. See, you have feeling, okay? Feeling shows. Perasaan tuh menunjukkan ada yang salah di hati kamu. Tapi jangan berjalan karena itu. Berapa banyak keputusan kita tuh salah karena emosi kita. Karena feeling kita. Karena takut. Karena stres. Karena depresi. You take decision. Akhirnya sudah nyesel, nggak bisa kembali. Berapa banyak rumah tangga hancur karena feeling. Rasanya udah nggak sayang lagi, kita pisah aja. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Komitmen. Bukan itu saudara. Sudah harus belajar, dapat firman, lakukan. Nanti sudah kan dapat hasilnya. Lakukan aja. Waktu pertama kali saya lain pelepasan, saya ngiseng, saudara. Habis jadi usher, teman saya menikah. Pulang ke rumah, saya belum pernah lain pelepasan, kan. Ketemu satu orang gitu. Kristen tapi KTP, rokok kayak ini. Duduk situ, di kos saya. Saya ngiseng, karena nggak ada kerjaan malam, capek gitu. Saya ngiseng datang. Pak, mau saya lepasin nggak rokoknya? Oh, mau. Saya kan baru baca buku gitu lah. Judul bukunya Bapak-Bapak di ruang tamu. Oh, gini cara lain pelepasan. Saya ingin coba nih, gitu. Ngiseng, saudara. Oh ya Pak, saya layanin aja ya. Iya. Nanti kita berdoa rokoknya dibuang ya. Iya. Dia sedot sekali lagi sudah dalam. Sudah tahu, saya juga nggak nanya dia sebenarnya benar-benar mau atau nggak mikir saya saudara. Pengen aja ngiseng gitu. Udah, saya bilang rokok saya buang ya. Saya robek, saya belum pernah pelepasan kan. Saya sebutin merek rokok dalam nama Yesus, rokok ABC keluar. Sembarang aja ngomong saya, orang nggak pernah. Saya tumpangin tangan sama dia, saudara. Dalam nama Yesus dia muntah. Dia ini batu. Terus saya ingat buku yang saya baca bilang kalau orang pelepasan kadang bisa muntah. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau muntah aja ya. Dia lari ke wastafel, wah kuning gitu keluar semua. Saya lagi capek, saudara. Nggak ada feeling kayaknya, the anointing is here. Nggak ada, saudara. Cuma saya tahu firman begitu saya lakukan. You need to have a feeling. Tapi kalau feelingnya lagi salah, jangan biarkan itu menuntun saudara. Firman Tuhan yang menuntun kita. Amin. Kalau feeling saudara berlawan dengan firman Tuhan, itu salah. Jangan diikutin. Makin ikutin, makin hancur itu saudara. Itu pentingnya saudara ngerti prinsip ini. Tuhan kalau udah kasih kebenaran sama saudara, dengar baik-baik, kalau sudah udah ngerti nih, saya nangkep sekarang. Itu pasti bekerja. Nggak hari ini, nggak besok, dia bekerja. Karena Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Syaratnya saudara mesti ngerti. Baru kemudian saudara menjadi orang berbuat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Belajar saudara, mendengar suara Tuhan, dan dapetin kebenarannya di sini. Belajar melangkah sama apa yang saudara dapat. Amin saudara. Kalau khotbah hari Minggu jangan semuanya dicatat. Catat yang saudara dapat. Amin saudara.